Assalamualaikum anak-anak. Sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini, sebaiknya kita mengawali terlebih dahulu dengan berdoa. Silakan KM kelas 10-4 memimpin doa teman-temannya terlebih dahulu. Baik, agar kondisi kelas menjadi kondusif, tolong perhatikan di sekitar kalian apakah masih ada sampah, baik itu di bawah meja, kursi, ataupun kolong meja. Ibu mempersilahkan kalian untuk membuang sampah terlebih dahulu agar tidak menjadi wabah penyakit. Selanjutnya, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Di kelas 10-4 hari ini siapa yang tidak masuk? Oh, Randi. Randi kenapa? Apa ada surat izinnya? Ya, baik. Terima kasih. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu ingin tahu terlebih dahulu siapa di sini yang masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan minggu kemarin. Yang ingin menjawab, silakan acungkan tangan kalian. Baik, Dita, silakan menjawab. Ya, tepat sekali. Ada lagi yang ingin menjawab selain Dita? Baik, Rina, silakan menjawab. Ya, tepat. Seperti apa yang telah disampaikan oleh teman kalian, yaitu Dita dan Rina, minggu yang lalu kita telah membahas mengenai hal-hal yang patut diteladani dari teks biografi. Adapun hal-hal yang patut diteladani dari teks biografi tersebut antara lain perjuangan, pendidikan, karir, dan hal-hal positif lainnya yang terjadi di dalam kehidupan tokoh yang terdapat di teks biografi tersebut. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, di sini ada yang tahu tujuan dari teks biografi itu apa? Yang ingin menjawab, tolong acungkan tangan terlebih dahulu. Ya, silakan Dito menjawab. Tepat sekali, apa yang dijawab oleh Dito benar, anak-anak. Jadi, salah satu tujuan dari teks biografi adalah agar kita sebagai pembaca dapat mengambil hikmah dari perjalanan hidup tokoh yang terdapat di dalam teks biografi tersebut. Nah, adapun manfaat dari pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini diantaranya adalah agar kita dapat mendata pokok-pokok teks biografi, menganalisis cara penggambaran karakter unggul tokoh, dan mengidentifikasi kaidah bahasa yang terdapat di dalam teks biografi. Baik anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Coba tolong Jose, apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, tepat. Hari ini kita akan belajar tentang isi pokok teks biografi, cara penggambaran karakter unggul tokoh, dan kaidah bahasa teks biografi. Pada pertemuan minggu lalu kan Ibu sudah memberi tugas kepada kalian untuk membaca terlebih dahulu materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Coba Jose, apa yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini? Ya, tepat sekali. Hari ini kita akan belajar tentang isi pokok teks biografi, cara penggambaran karakter unggul tokoh, dan kaidah bahasa teks biografi. Seperti pada materi-materi sebelumnya, KKM materi ini pun juga sama, yaitu 75. Sebelum kita melanjutkan pada kegiatan inti, Ibu akan membagi kelas kalian menjadi 6 kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1 anggotanya, kelompok 2 anggotanya, kelompok 3 anggotanya, kelompok 4 anggotanya, kelompok 5 anggotanya, kelompok 6 anggotanya, pembelajaran kali ini akan menggunakan metode diskusi. Akan tetapi, sebelum kita melanjutkan diskusi kelompok, Ibu akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Sebelum Ibu menjelaskan pertemuan kali ini, Ibu ingin mengetahui terlebih dahulu pemahaman kalian mengenai materi yang akan kita pelajari. Coba, ada yang tahu apa saja kaidah bahasa dalam teks biografi? Coba acungkan tangannya. Baik, Rudi, silakan menjawab. Ya, tepat. Sekarang Ibu akan memutarkan video teks biografi. Simak baik-baik video tersebut. Kalian boleh menanyakan sesuatu dan Ibu akan menjawabnya saat pembelajaran berlangsung. Tadi kalian sudah menyimak video yang Ibu putarkan. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi pada pertemuan kali ini.
Coba tolong perhatikan papan tulis yang terdapat di depan kalian. Jadi, hari ini kita akan mempelajari bagian dari teks biografi, antara lain isi pokok, cara penggambaran karakter unggul tokoh, dan kaidah bahasa. Yang pertama adalah isi pokok. Yang perlu kalian ingat adalah bahwa isi pokok tidak terdapat di dalam satu kalimat ataupun tidak terdapat di dalam kalimat utama. Jadi, isi pokok ini merupakan intisari dari teks biografi tersebut. Kalian harus membaca teks biografi tersebut secara keseluruhan untuk mengetahui isi pokok dari teks biografi. Isi pokok dalam teks biografi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah perjalanan. Perjalanan ini menceritakan kehidupan tokoh dari awal ia lahir sampai meninggal dengan detail. Yang kedua adalah karir. Karir ini menceritakan awal si tokoh meniti karir sampai sukses. Yang ketiga adalah perjuangan. Perjuangan ini bagaimana si tokoh memperjuangkan hidupnya melewati masa sulit seperti perang, bertahan hidup, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, yang kedua, cara penggambaran karakter unggul tokoh. Cara penggambaran karakter unggul tokoh ini adalah bagaimana pengarang melukiskan karakter yang akan dijelaskannya. Caranya itu ada 2. Yang pertama adalah secara langsung. Jadi, pengarang secara serta-merta menuliskan karakter tokoh tersebut, misalnya rajin, ulet, tekun, dan sebagainya. Dan yang kedua adalah secara tidak langsung. Secara tidak langsung ini melalui plot. Misalnya, pengarang membuat cerita terlebih dahulu bagaimana si tokoh tersebut melewati kehidupannya. Jadi, pengarang tidak secara serta-merta melukiskannya, akan tetapi kita sebagai pembaca yang akan menafsirkannya, apakah karakter tersebut rajin, ulet, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kaidah bahasa. Kaidah bahasa yang terdapat di dalam teks biografi itu ada 6. Yang pertama adalah pronomina. Pronomina yang digunakan di dalam teks biografi ini adalah orang ketiga tunggal, seperti ia, beliau, dia, yang digunakan secara bervariasi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. Yang kedua adalah kata kerja. Kata kerja ini digunakan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa atau perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh, seperti belajar, membaca, berjalan, melempar, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kata adjektiva. Kata adjektiva atau kata sifat digunakan untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat tokoh, seperti rajin, ulet, pintar, dan lain sebagainya. Yang keempat adalah kata kerja pasif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh sebagai subjek yang diceritakan, seperti diberi, ditugaskan, dan lain sebagainya. Yang kelima, kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental dalam rangka penggambaran peran tokoh, seperti memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kata sambung, kata depan atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu, seperti sebelum, sesudah, pada saat, selanjutnya, dan sebagainya. Baik anak-anak, itulah materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan terlebih dahulu. Baik Andre, silakan bertanya. Ya, pertanyaan yang bagus. Jadi anak-anak, untuk menyusun teks biografi, kita harus mengumpulkan beberapa data informasi dari tokoh yang akan kita buat terlebih dahulu, seperti nama asli, nama panggilan, tanggal tempat lahir, karir, pendidikan, dan sebagainya, agar teks biografi tersusun dengan lengkap. Selain itu, yang tadi Andre tanyakan ya, terkait cara penggambaran karakter unggul tokoh, itu dapat kita sesuaikan tergantung penulisnya ingin menggambarkan secara langsung ataupun tidak langsung. Akan tetapi, kita hanya boleh memilih salah satu di antara 2 cara penggambaran tersebut. Nah, selanjutnya, materi pembelajaran ini kan sudah selesai. Jadi kegiatan pembelajaran akan dilanjutkan dengan kegiatan diskusi dari kelompok yang telah Ibu bagi tadi. Kalian silakan berdiskusi dari materi yang Ibu bahas tadi. Lalu, Ibu akan membagikan tugas secara berkelompok.
Dan nanti di akhir pembelajaran, kalian akan mempresentasikan secara berkelompok ke depan mengenai hasil diskusi dan juga jawaban dari tugas yang Ibu berikan. Jika ada yang kesulitan selama diskusi, jangan enggan untuk bertanya. Ibu akan mendampingi kalian selama diskusi. Baik, kelompok Andre, apa ada kesulitan? Oh, tidak. Bagaimana dengan kelompok kamu? Apa ada kesulitan? Oh, tidak juga. Bagaimana dengan kelompok Nisa? Oh, jadi kalian di sini hanya perlu untuk bertukar informasi mengenai pemahaman kalian terhadap materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Lalu kalian dapat mencari sumber tambahan lainnya selain dari buku pegangan kalian. Misalnya dengan membuka internet lewat gawai kalian. Itu diperbolehkan selama untuk mencari materi pelajaran kali ini. Nah, waktu diskusinya sudah habis ya anak-anak. Sekarang Ibu akan membagikan tugas yang telah Ibu katakan tadi. Nanti kalian mengerjakannya secara berkelompok dengan diskusi, jangan secara individu ya. Karena ini tugasnya adalah tugas kelompok. Lalu jawabannya ditulis di lembar jawaban yang telah tersedia di dalam LKPD ini. Dan waktu pengerjaannya pun sudah Ibu tulis di dalam LKPD ini. Nih, silakan ya, kerjakan secara berkelompok. Nanti jawaban dan hasil diskusi kalian akan dipresentasikan. Jadi kerjakan secara baik-baik ya. Baik anak-anak, waktu untuk berdiskusi dan juga mengerjakan tugas sudah selesai. Sekarang mari kita koreksi jawaban kalian secara bersama-sama dengan menukarkan jawaban kalian pada kelompok lain agar mempermudah dalam pengoreksian. Nah, di dalam LKPD yang telah Ibu berikan, Ibu kan memberikan teks biografi Raden Ajeng Kartini. Apa ada kesulitan selama mengerjakan teks biografi ini? Tidak? Oh, baik. Selanjutnya, siapa kelompok yang ingin menjawab nomor 1, 2, dan 3? Ayo acungkan tangan. Dan perwakilan dapat maju ke depan untuk menjawab pertanyaan dari soal ini, sekaligus menyampaikan pokok-pokok pembahasan dan hasil diskusi dari kelompok kalian. Baik, kelompok 1 terlebih dahulu yang maju ke depan. Dipersilakan. Selanjutnya kelompok 2, lalu kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 silakan maju ke depan. Dan yang terakhir adalah kelompok 6. Ayo silakan maju ke depan perwakilannya. Baik anak-anak, tadi kan kalian sudah menyimak penjelasan dari Ibu Guru. Dan juga kalian sudah mendiskusikan serta mempresentasikan materi pada pertemuan kali ini. Sekarang Ibu menugaskan kalian untuk membuat laporan singkat mengenai materi dari pertemuan kali ini. Dan juga tolong kerjakan unit 7 di halaman 248 pada buku paket kalian. Nanti kita akan membahasnya secara bersama-sama. Dan di akhir pembelajaran kita akan mengadakan post test agar Ibu mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman kalian terhadap materi ini. Baik, silakan kerjakan secara individu. Apa ada kesulitan, Nisa? Oh, untuk soal cara penggambaran karakter unggul tokoh. Nah, bagaimana kamu menganalisisnya? Kamu cukup memilih penulis menggambarkan secara langsung atau tidak langsung di dalam teks tersebut. Dan kamu uraikan alasannya kenapa kamu memilih opsi tersebut. Hanya itu saja. Ada lagi yang kesulitan? Oh ya, untuk menjelaskan pendidikan di situ, kamu tidak perlu menjabarkannya secara rinci, akan tetapi intinya saja agar waktunya tidak terbuang sia-sia dan tidak habis ya. Ya, baik. Waktu pengerjaannya sudah habis ya. Sekarang kita ulas bersama.
Nah, selanjutnya kita akan mengadakan post-test. Ibu sudah memfotokopi soal-soal untuk post-test nanti. Kalian dapat menyiapkan satu lembar kertas kosong untuk menuliskan jawaban. Singkirkan semua buku yang terdapat di atas meja kalian. Kalian harus berusaha mengerjakannya secara jujur. Bagikan ya, Andre, tolong. Baik, waktu pengerjaan post-test tinggal sebentar lagi. Ya, sudah habis. Ayo, kumpulkan ke ibu dan kita bahas bersama-sama. Ya, jadi pada soal post-test kali ini, ibu memberikan teks biografi Budi Utomo. Apa ada kesulitan selama kalian mengerjakan post-test tersebut? Oh, tidak ada. Baik. Jadi kita akan membahasnya secara singkat saja ya. Yang pertama, jawabannya adalah yang kedua, yang ketiga, tolong dihitung hasil pengerjaan teman kalian ya. Nanti ibu akan memanggil nama teman kalian satu persatu dan kalian menyebutkan nilai teman kalian tersebut. Tadi kan kalian sudah membuat laporan pengamatan dari materi yang telah ibu jabarkan. Sekarang tolong kembangkan laporan tersebut hingga menjadi rangkuman. Sebelumnya, ibu akan memberikan poin-poin penting dari materi ini yang harus ada di dalam rangkuman kalian. Yang pertama adalah isi pokok. Isi pokok tadi terdiri dari apa? Perjalanan, pendidikan, dan perjuangan. Yang kedua, cara penggambaran karakter unggul tokoh, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Dan yang ketiga adalah kaidah bahasa, yang terdiri dari 6 bagian. Jadi di dalam rangkuman kalian harus menjabarkan 3 pokok tersebut ya. Yang sudah selesai menulis rangkuman boleh mengumpulkan ke depan, akan ibu beri paraf. Selanjutnya, ibu akan memberi tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah. Ibu sudah mempersiapkan lembar kerjanya, jadi kalian hanya perlu menyelipkan soal-soal ini di buku resume kalian. Silakan bagikan. Tugas harap dikumpulkan minggu depan, karena akan ibu periksa. Selanjutnya, kalian diberi tugas untuk membuat peta konsep dari materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Adapun materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya adalah pola penyajian biografi. Jadi, kalian harus membaca terlebih dahulu materi pola penyajian biografi sebelum kegiatan berlangsung. Seperti sekarang, ibu sudahi kegiatan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Bila ada yang dirasa kurang ataupun kalian masih kebingungan, kalian dapat menghubungi ibu ataupun bertemu dengan ibu di ruang guru. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.